Gimana caranya ya ditonton pacar ya lu jangan malu, jangan jaga image. Kenapa Kapadokia? Dari semua tempat yang ada di dunia ini, kenapa Kapadokia? Kenapa nggak Ciseke, Cirende, Cirintan? It's my dream, Mas, not her. Ini lagi, siapa Tisnawati? Mas beliin kandang sama makanan kucing buat Tisnawati, Mas. Apa ini, Mas? Cut. Jelek, ulangi. Nggak pinter gue jadi aktor. Mending kita panggil aja orang yang ahli di bidang acting kali ya. Betul nggak, guys? Betul. Guys, welcome back to Babladagan Podcast. Gua Aden, gua yang punya podcast ini. Jangan lupa subscribe. Wilujeng, Sumpi. Halo guys, balik lagi di Babladagan Podcast. Seperti biasa, gua selalu nggak sendirian di sini. Karena gua sudah ditemenin sama seseorang yang katanya aktor. Kita nggak tahu dia aktor atau apa, kita buktikan di obrolan podcast kali ini. Selamat datang. Maksudnya gimana? Mukanya dong, jangan langsung acting. Sorry. Relax, ini nggak perlu acting-actingan, kita nggak perlu gimmick-gimmickan, natural aja. Gitu. Kita sambut, inilah dia Jundan Firdaus. Beda ya guys. Aduh, gue paling sering ngeliat mulutnya tuh ya kalau udah ngomong bahasa Jepang ya, ike kimochi. Pokoknya wah, selebel ngaca. Halo Jundan, Daus. Halo Ade. Silakan diminum dulu dah, kita Oke. sambil santai. Ini ada rokok. Guys, ini nggak di endorse ya, ini ada rokok Matahari. Surya maksudnya, bodoh. 16. Gue ngomong Matahari malah bisa ngaca. Surya maksudnya. Surrealis. Senja. Pokoknya itu main. Aduh, gue nggak ngebayangin ke depan ini podcast mau kayak gimana. Apa yang bakal diobrolkan gitu ya. Sebentar, gue nyunut. Gue mau nyalain dulu ya. Udah gue grogi aja gue dulu. Gak usah kebanyakan acting deh. Iya, kagak sih, gue lebih ke menyesuaikan. Menyesuaikan bintang tamu yang kebetulan kali ini ya tentang pergimikan gitu ya. Guys, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih mendalam, gue mau ngenalin dulu ya. Ini adalah teman lama gue di bidang perteateran, namanya Jundan Firdaus. Dia ini aktor di salah satu grup atau komunitas teater yang ada di Rangkas Bitung. Nama grupnya itu Theater Gates. Tapi sebelum kita ngomongin apa aja sih yang udah dia perankan atau garapan apa yang udah pernah dia lakukan, gue pengen tahu dulu nih, kenapa teater? Sebenarnya sih jangan panggil nama sih ya. Pakai apa tuh? Hamba Allah aja. Takut ria gitu. Oh iya, hamba dong. Allah. Hamba Allah. Haji Daus itu ya. Keterangan editor, nanti di video katanya tulisannya bintang tamunya hamba Allah. Hamba Allah aja. Ya udahlah, gimana kemauan bintang tamu aja. Ya. Balik lagi ke pertanyaan pertama, kenapa teater? Karena hidup itu gila ya. Karena Menurut lo hidup itu gila? hidup itu gila banget gitu lah. Karena sini hidup gila nih. Dimana gua nggak apa ya, mengikuti alur kegilaan itu gitu lah. Makanya milih teater. Kayaknya gila beneran deh guys. Mateng nih kayaknya aktorannya, akhirnya jadi gila beneran. Karena kegilaan dunia ini akhirnya lu memutuskan untuk ikutan teater. Ya, Nyebur sekalian ikut gila lah. it's my dream, Mas. Aduh, layangan pegat sama ya. Guys, bahasa Indonesia itu layangan putus gitu ya. Yes. Ini kebetulan editor sama tim kru gue ini kehalang ke masuk kategori yang terbelakang gitu. Harus ada penjelasan ya. Bisa lebih kali lah. Sekolah luar biadab. Alasan dia katanya milih teater kenapa? Karena memang ngelihat kondisi kehidupan ini udah gila, akhirnya dia ikut sebuah komunitas yang gila juga. Gila juga ya. Gila juga. Gila dagan. Sangat membelodakan gitu ya.
knalpot motor lewat gitu ya, ngeberem, alhamdulillah rata-rata keganggu dengan suara knalpot DBS yang sangat berbeledagan seperti itu. Ya. Kita udah tahu nih alasannya kenapa milih teater, katanya karena memang keadaan yang membuat keadaan gila yang membuat dia tanggung untuk kalau gila nyemplung lah sekalian jadi gila beneran ya. Tapi kegilaannya beda guys, konotasinya di sini ya. Gilanya udah menghasilkan beberapa kali. Tepuk tangan dulu dong. Ada efek tambahan nanti. ada efek tambahan gitu ya. Dari editor gue tuh keren. Oke. Dia itu ya kehitung nggak kehitung sih. Oh, come on. Mana satu ya, jadi keren lah. Terus terus lu pernah memerankan peran apa aja selama lu berkecimpung di dunia perteateran? Sudah kuduga. Oke. Awalnya sih saya coba-coba ya. Iya. Coba-coba. Ya, dan awal itu masuk ke pengennya ke Gempa Channel. Cuma ya apalah daya, saya hanyalah seorang manusia silver di hadapan mereka itu. Iya. Saya pindah ke sini. Lebih baik milih komunitas yang jelas Iya. lah daripada Gempa Channel. Iya. Maksudnya lebih jelas kalau Gempa Channel itu. Iya. Gitu, kalau komunitas Theater Gate itu jelas, kalau Gempa Channel itu lebih jelas. Ketidakjelasannya lebih jelas. Oh, lu sebelumnya pernah daftar untuk Pernah. nyalonin diri sebagai aktor? Iya, pernah. Tapi lu nggak diajak sebagai itu? Enggak tahu deh. Nggak direkrut? Kok ya? Dia lihat dari apanya, mungkin dari tampang maling nggak ada gitu. Padahal kan jelas banget gue itu apa ya? Lu Seorang aktor yang bisa tampang itu bisa di make up ataupun dibuat-buat lah, dilatih lah, gitu loh. bergimik gampang sebetulnya. Iya, benar Tapi banget. kalau kata si apa tuh sutradaranya memang sengaja kalau aktor Gempa Channel itu memang yang naluri malingnya itu emang udah gak usah, lu jangankan disuruh maling deh, dari gerak-geriknya pun udah maling gitu tuh. Mungkin itu syaratnya yang gak ada di lu. Gila sih, harus banyak belajar banget tuh. Iya benar, harus belajar maling lah supaya bisa lolos jadi aktor Gempa gitu ya. Lu pernah ikut di pembukaan buat Gempa Channel, tapi nggak ada panggilan lagi. Iya. Jadi nggak keajak. Nggak keajak sama sekali. Emang berat banget tuh masuk Gempa. Berat banget. Sisi berat yang lu lihat itu apa? Terutama dari sutradaranya, Om. Iya deh. Nggak apa-apa. Ya. Kalau umur lu kan sama umur gue terpaut 20 tahun gitu. Iya nggak apa-apa, Om panggil gua Om. Leplek. Lanjut silakan. Oke, ngomongin Gempa Channel ya. Ngapain sih? Nggak usah sebetulnya. Nggak usah sebetulnya. Alasan lu kenapa pernah meranin peran apa aja selama lu berkecimpung di perteateran gitu? Banyak sih emang. Di teater ya dibilang harus totalitas ya totalitas juga. Pertama dari meranin naskah Astapati, lanjut ke Los Bagados, lanjut lagi ke ODK Market Chill, Dagelan Mancoli, dan lain-lain. Sampai yang terakhir itu kemarin tuh apa tuh? Yang kemarin Pinangan. Oh, Pinangan. Itu pentas terakhir lu ya? Pentas terakhir. Yang terakhir maksudnya bukan yang terakhir mau berhenti, Iya. tapi yang kemarin yang terakhir banget itu pentas Pinangan. Dari beberapa garapan yang pernah lu jalanin, peran apa yang sebetulnya lu pengen banget gitu? Di garapan mana? Yang ngerasa lu tuh sebetulnya ini loh yang gua pengenin untuk sebuah peran gitu. Dan apa, jadi siapa? Sebenarnya sulit juga sih ya kalau kita ngomongin kita tuh sukanya pengen jadi ini nih. Terutama dari kebutuhan sutradara juga kan ya, yang susah ditebak, dan mau nggak mau kita harus ngikut ke sutradara gitu loh. Dan otomatis pasti ada di situ ada observasinya juga gitu loh. Lu meranin ini deh kata sutradara. Padahal gua nggak suka kan ya. Ya udahlah, terpaksa di situ observasi, penelitian dan lain-lain gitu loh. Tapi hikmah dari itu akhirnya lu bisa sampai beres ya menjalankan peran tersebut, meskipun kata lu tadi mungkin bukan peran yang lu harapkan gitu, atau bahkan lu nggak mau peran-peran seperti itu misalkan.
lebih ke ada hikmahnya sih sebetulnya mah. Tapi pada saat menjalani peran yang kebetulan lu nggak senang atau nggak suka, sempet ada penolakan gitu atau emang ya pasrah aja dah, gue terima aja gitu atau gimana tuh? Udah enakin aja, pasrah aja deh. Ya, mau gimana lagi Mau ya? gimana lagi gitu. Aduh, kadang suka diambang pilihan ini lanjut atau enggak gitu, paling Ya, gitu doang ya. ya. Tapi karena disayangkan ini momen gue belajar gitu, akhirnya ya udahlah, ambil aja dulu. Ya, mau nggak mau. Mau nggak mau gitu, akhirnya paksaan itu tapi paksaan itu membuahkan hasil sih sebetulnya kayak gitu ya. Dari total keseluruhan garapan yang lu pernah pentaskan, lebih ke seneng garapan garapan apa? Gua tanya. Ada nggak sih yang kayak, wah garapan ini lebih seru daripada garapan A atau B atau C gitu? Sebenarnya sih ini pertanyaan aib juga ya. Aib. Ya disampaikan saja lah mungkin. Oke, karena ini bebeldagan ya. Iya dong, nggak Oke, boleh ada yang kita- dipendam-pendam. Oke, siap. Yang apa sih tadi? Yang paling apa namanya berkesan banget Yang berkesan selama lu berproses teater, kira-kira garapan apa? tetap di Los Bagados. Di Los Bagados. Los Bagados itu yang jadi banci itu ya? Yang jadi banci yang emang ketika itu awal pertama terjun setelah di naskah Astapati dan itu naskah yang kedua, dan itu merupakan hal yang harus butuh energik banget dan gimmick banget gitu. Gimana caranya ya ditonton pacar ya, lu jangan malu, jangan jaga image ya, sementara kan di peran itu jadi banci gitu. Gimana nggak jaga image sementara pacar nonton gitu loh. Aduh, ternyata pacar gua lekong ya, Wak. Ya gitu deh. Aduh, mungkin lebih ke tantangan sih ya, lebih ke tantangan banget gitu loh. Tapi setelah memerankan adegan atau peran bencong itu, lu nggak ada masalah kan sama pacar lu? Enggak. Lebih nerima, pacar lu juga nganggapnya profesional lah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada nggak sempet memang ada peran yang sedikit menghancurkan hubungan lu sama pacar di produksi-produksi yang lain? Ada nggak? Hampir sih ada gesekan. Hampir ada gesekan. Iya. Cuma kayaknya pacar gua lebih suka di peran bencong. Lebih aman gitu kayaknya ya. Kampretnya di situ gitu loh. Waktu itu pacar lu tuh kayak nggak apa-apa tuh kalau meranin bencong. Iya, nggak apa-apa. Daripada gitu. meranin cowok normal, laki-laki normal harus beradegan dengan cewek lain Iya. gitu ya. Gitu deh. Cuma yang lebih parahnya emang ketika udah beres tuh pementasan, entah kenapa nih seorang pacar gitu, entah gua yang goblok. Kayak gimana emang? Kalau emang ngebecandain ya nggak segitunya sih. Kayak gimana bercandaannya? Tapi apalagi kalau berantem, Ngejek banget gitu. Apaan sih, Cin? kan kita jijik ya. Gila banget sih, Flashback ke kita ya. Asli. Sementara kita kan seorang cowok gitu. Sementara di pas berantem itu asli Langsung drop gitu ya. Iya dong. Kayak dijatuhkan betul-betul. Anjir, Wah parah, ini gue lagi emosi tapi dijatuhkan, bingung. Yang ada ngehelum gitu. Marah Marah nggak bisa. Pengen ketawa Oh, ya juga. mau nggak mau harus ditahan. Iya. jaga wibawa di depan pacar ya. Iya dong. Aduh. Ya mohon maaf, tadi ada sempet kata gesekan kecil. Waktu peran apa emang? Di kamar mandi. Oh, yang di kamar mandi itu. Kamar mandi. Emang ada adegan intim ya, lu sama lawan main. Dikit sih, dikit doang. Pegangan tangan atau apa? Pegangan enggak sih, enggak pegangan tangan, cuma emang lebih ke explore tubuhnya gitu. Oh, Maksudnya eksplorasi gerakan-gerakan iya, ya. gitu. Terutama kan di Ode Kamar Mandi itu menceritakan dunia yang dibawa ke dalam kamar mandi. Entah itu ada adegan coli atau apalah. Pokoknya Oh no! Makanya dia di situ ada gesekan kecil gitu. Ya, emang adegan itu harus dibuat untuk Iya. menceritakan ya realita di kamar mandi itu ngapain aja Iya, gitu kan. gitu. Akhirnya muncul gesekan-gesekan sama pacar tentang peran yang itu. Tapi udah diatasi dong. Udah dong. Tapi nggak diejek lagi waktu itu. Lebih baik lu meranin yang haicin, enggak gitu ya? Enggak. Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah, aman ya. Aman. Selain tadi mentas beberapa, ngomong-ngomong di mana aja? Lu sampai sejauh mana sih tempat pentas lu? Bahkan di luar Rangkas Bitung kah? Atau cuma di Rangkas Bitung saja kah? Atau bahkan di luar kota, provinsi, atau bahkan pernah keluar negeri? Alhamdulillah sih selama
proses di teater, alhamdulillah apa ya, keliling Indonesia tuh udah pernah ngerasain gitu gimana gua proses dari awal, dari nol sampai benar-benar udah diajak tuh roadshow teater kemana pun, berbagai provinsi ke berbagai provinsi gitu. berarti itu yang perlombaan atau cuma roadshow Iya, aja? baik dari perlombaan maupun roadshow komunitas. Lintas komunitas pertukaran ini ya, pementasan ya. Paling jauh kemana? Paling jauh belum jauh, masih Indonesia, masih merah putih. Maksudnya provinsi mana gitu dulu, sampai kemana? Baik di perlombaan ataupun di roadshow itu? Masih deket sih, nggak terlalu jauh. Paling dari Sumatera ke Jawa Timur, ya udah balik lagi. Masih daerah-daerah Jawa lah paling banyak ya. Masih Paling Bandung, Jakarta gitu. Ya. Gue juga sih sebetulnya bisa keliling ke berbagai kota atau provinsi di Jawa, khususnya Jawa. Ya kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Surabaya itu dari teater gue bisa main keliling provinsi sambil mainin peran atau menampilkan pertunjukan teater. Banyak hikmahnya juga sih gitu, dalam arti ya gue nggak cuma mempelajari tentang bidang acting atau teater, gue juga dibawa kemana-mana gitu sama saudara gitu. Banyak banyak hadiah lah yang sebetulnya bisa diambil gitu dari sisi komunitas teater, yang banyak orang nganggapnya teater tuh apaan sih? Ya benar banget. Di masyarakat kita kan kayak gitu ya. Tanggapan masyarakat, lu ngapain sih actingan teater mau jadi artis lu? Gitu. Padahal nggak ke situ gitu. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa mengenal karakter orang, kita bisa tahu lintas komunitas di mana aja perteateran seperti itu ya, kayak dengan komunitas-komunitas yang lain gitu. Nah, kalau lu di teater apa pencapaian tertinggi lu buat tanya? Baik itu prestasi ataupun kepuasan ataupun apa, pada saat apa dan di mana? Di teater ya, kepercayaan tertinggi pencapaian tertinggi hampir nggak ada sih, karena emang tiap mau sombong ya, sombong dulu karena kita bebeledagan gitu. Prestasi harus dibongkar semua biar imbang. Apa tuh pencapaian tertinggi? Pencapaian tertinggi mungkin dari segi aktoran ya sama, seimbang sama di aktor terbaik. Seimbang kan? Enggak seimbang juga sih sebenarnya. Gua nggak nyebutin ya. Enggak maksudnya dari prestasi gitu. Bisa lah mencapai yang itu gitu. Pencapaiannya sama kayak. Gua guys sebetulnya di teater juga sih, tapi untuk mencapai tadi itu ya sebuah penghargaan tuh gila, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 tahun gue berteater, dapat pencapaian tertinggi itu ya 2016, 7 tahun dari 2010. Artinya ya emang gua saat ini tuh bukan gua yang kemarin berproses 1-2 tahun gitu. Dengan segala perjuangan, korban waktu, korban tenaga, bahkan korban perasaan juga dengan orang tua. Gue jujur nih, teater itu hal yang paling ditentang sama ayah gua. Ayah kalau nonton ya nyesel kan, subrek ya, subscribe ya. Nyesel kan dulu ngelarang gua berteater. Nih gua yang sekarang belum jadi apa-apa. Kata ayah tuh, buktinya kan belum jadi apa-apa. Lu ada masalah nggak sama keluarga tentang perteateran lu ini? Dari mulai sebelum lu gabung atau bahkan saat berproses, ada sedikit masalah nggak sih sama orang tua? Apa orang tua mendukung aja? Pasti sih, tiap orang ya beda prosesnya, dan mungkin ada gesekan juga di keluarga gimana dari prosesnya itu, dari berangkat prosesnya. Yang pertama emang dari masalah orang tua, bener banget sama kayak gitu ya. dari keluarga. Karena waktu itu kan gabung di waktu SMA, masih duduk di SMA, kemudian gabung ke teater, dan di situ pulang malam. Ngapain nih anak gua nih pulang jam segini terus? Ya gitu. Mungkin khawatir ataupun anaknya kemana gitu. Kayak di situ orang tua, lu kemana aja sih 1 bulan pulang malam gitu loh. Akhirnya, itu masih sekolah gitu loh, belum pantas lu kayak gitu. Gitu loh. Di situ, dan akhirnya ditunjukin lah karena pas banget waktu itu ada acara lumayan
besar sih. Ada workshop teater dan diskusi datang bulan waktu itu. Diajak lah tuh orang tua ke acara itu buat ngeliat langsung. Ya, buat ngeliat langsung proses anaknya tuh kayak gini. Kenalin lah Iya, ini loh kenalin. kegiatan anaknya sebetulnya gitu tuh. Biar enggak overthinking. Gitu. Setelah tahu kegiatan anaknya setelah tahu 1 kali 2 kali ikut juga orang tua di acara, ya udah ngebolehin deh. Positif dong. Positif. Iya kan, bukan covid loh guys, maksudnya Iya positif. Anak gua tuh berkegiatan dengan positif gitu Iya, di bidang dengan seperti positif. ini. Mulai hilanglah rasa kekhawatiran orang tua. Iya, Oh ternyata anak gua tuh banget. benar belajar, meskipun teater itu hal yang tabu ya di keluarga-keluarga kita lah, masyarakat di kita tuh masih tabu lah. Akhirnya lu udah kayak secara nggak langsung diizinin nih buat lanjut terjun di teater. Di situ masih ada kendala nggak kira-kira setelah beres sama keluarga? Setelah itu sih lucu juga sih ya. Gimana tuh? Balik lagi kalau sebagadas ya. Karena emang kostumnya banci gitu, otomatis ya pakaiannya cewek. Entah itu Cewek mangka, bencong mangkal ya. Iya, benar. entah itu G-string ataupun bikini ataupun Stocking, heels. Guys, ngomong-ngomong soal pementasan Los Bagados ini Daus sama gua perannya waktu itu ya. Iya. 2000 berapa sih, Dek? 2016 2016. 16 apa 17? 16. Pakai heel, pakai baju cewek. Ya lah pokoknya di bawah itu kan posisi kan dibawa ke rumah. Habis latihan. Habis latihan dibawa ke rumah dan otomatis dibawa pulang kan ke tas. Posisi pagi pas emang orang tua mau beresin kamar dan mau ngambilin cucian tuh baju kotor, buka tas tiba-tiba apaan nih gitu. Cangcut BH stocking. Masih konflik itu masih ada lagi, kembali lagi. Masih ada, baik lagi emang lihat mimik orang tua tuh mau marah ada gitu kan, nanya ini maksudnya apa gitu. Mau ketawa juga ya pasti ada sih itu. Muncul khawatir kali ya, ini anak gua ternyata. Ini anak gua positifnya nih anak cowok abis ngehamilin anak orang atau anak cowok berubah jadi banci. Lebih ke situ sih pikirannya mungkin orang tua kita ya. Untuk lu lah lebih tepatnya pada saat kasus itu apa masalah itu muncul. Tapi dijelaskan dong. Jelasin dong. Pasti emang ada titik terangnya juga ya di situ dan dijelasin dikit-dikit ya oke paham. Ya udah sih. Ya udah lanjutin. Yang penting lo seneng deh ngejalaninnya gitu ya. Asal jangan kebablasan. Iya. Baik lagi ke kostum tuh. Kenapa tuh? Kan suka ada di rumah tuh kostum. Entah itu dari awal naskah Hastapati. Coba tuh baju kerajaan lu pakai no. Bapak pengen lihat. Bangga banget tuh. Kan di lemari terus bawa tuh baju kerajaan lu udah keluarin bawa bagus ada lagi. Baiknya deh. Jijik. Cinta apa deh. Aduh, kok ada kostum kayak gini mungkin ya di rumah gua mungkin pikiran orang tua lu. Iya betul gitu. banget. Kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong menjalani proses kan baik di bidang apapun ya, nggak semuanya dihadapkan dengan proses pelik ya, artinya kayak tantangan, cobaan, tapi ada juga sisi momen menyenangkannya gitu. Dan tadi itu sih lebih ke tergantung kita menyikapinya. Nah kalau lu gimana tuh menghadapi dinamika di bidang teater berproses sama komunitas lu? Ada nggak sih saatnya lu ngerasa kok gua gini amat ya, atau enggak dipandang rendah kah sama lawan main, atau masih kayak dianggap remeh kah sama sutradara pada saat diminta untuk memerankan sebuah peran, atau gimana tuh? Ada nggak gesekan sih pasti ada di dinamika komunitas ataupun baik seni ataupun yang lainnya, pasti ada sih dinamika kayak gitu. Cuma menyikapinya ya udahlah, mungkin mereka tuh lagi punya masalah dan mungkin gua aja nih yang ngerasa gitu ya, yang terlalu perasa bahwa menganggap bahwa semua itu adalah masalah gitu. Dan kita nggak tahu belakangnya kayak gimana kan, akhirnya terasa terkucilkan juga gitu loh. Cuma emang lebih baik
ngomong langsung sih lu, ngomong langsung ke gua gitu. Entah lu mau ngomong anjing kayak atau apa, lebih baik diutarakan, diutarakan disampaikan daripada anjing kayak gini kayak dipendam, kayak ngediemin gitu ya. Allah, Gak enak ya. Gak enak. Apalagi di dalam dunia perteater, artinya dunia pergimikan. Kita tahu lah orang yang bermain peran sama orang yang berpura-pura peran gitu tuh. Ya kan artinya kita ngelihat gerak-gerik orang, lu kenapa sih tumben tiba-tiba berubah gitu tuh. Akhirnya kitanya mikirnya apaan sih ini orang, gak jelas gitu tuh. Kerasa banget ya. Apakah gue pernah punya salah nih sama dia atau gimana? Apa dia punya masalah sebetulnya gitu. Akhirnya kegiatannya dibuat gak enak, lebih ke situ sih. Manfaat lebihnya yang salah satunya yaitu kita bisa ngelihat gerak-gerik orang sih. Ini orang nih gimana, ini orang nih kayak gimana, itu dari teater. Lu mau ngucapin terima kasih nggak nih mumpung ada di podcast gua ke siapa yang udah ngebuat lu jadi seperti ini, atau ya ada orang di belakang lu yang pernah nge-support ataupun gimana, silakan. Ya banyak banget sih, makasih buat kawan-kawan, terutama kakak-kakak saya yang di komunitas Theater Gates. Terima kasih udah ngedorong dari awal, nggak capek gitu loh sampai sekarang. Mungkin nggak bisa disebutin satu-satu ya karena banyak banget. Regenerasi juga kan waktu itu. Regenerasi banget, regenerasi banget. saking banyaknya yang masuk kayak gitu ya. Iya, ngedorong dan support gitu. Lu harus kayak gini, lu jangan kayak gitu. Dari situ kayak motivasi kayak akhirnya jadi sedikit lebih kuat mengatasi hal itu gitu. Dia aja bisa, kenapa gua enggak? Ya. Gitu ya, lebih ke ya udahlah gitu tuh. Semua orang punya kesempatan, mungkin timingnya aja yang harus pas gitu tuh. Dan kita jangan sampai hilang kesabaran buat nunggu timing yang pas buat yang akhirnya ngebentuk kita gitu. Disabar-sabarin aja dulu. Mungkin seperti itu ya. Apalagi nih kira-kira, ada pertanyaan nggak dari Bapak dan Ibu penonton yang ada di podcast kali ini? Pak, Bu? Kenapa? Udah cukup kira-kira? Oke. Thank you. Udah datang di podcast gua, nanti kapan-kapan mampir lagi ke sini. Kita ngobrol apa lagi, Kek? Ngobrolin jangan ngomongin kostum ataupun apalah. Udah. Itu adalah sesi terakhir nih. Ini cukup sekali kita obrolkan tentang kostum-kostuman perteateran. Udahlah. Kita akan ngobrol tentang hal apa lagi gitu ya. Siap. Thank you for coming. Sukses buat Dausters ya. Iya. Thank you guys. Sampai jumpa di video Bebeledagan selanjutnya. Arigatou. Hey.